Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmayanti Kartini dengan nomor NIM 60900119027 dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini, saya akan menjelaskan seputar version control system dan akan mempraktikkan secara virtual tentang penggunaan dari version control system itu sendiri. Video ini diajukan guna memenuhi tugas kedua yang diberikan oleh Kakas Pengembangan Perangkat Lunak. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu version control system. Yang kedua, mengapa kita harus menggunakan GitHub, SourceTree, dan juga Visual Studio Code. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang seputar atomic commit, branch, dan juga merge. Dan saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan stage, collaboration, dan penjelasan seputar source code management component dan operations. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang sebenarnya apa sih itu version control system. Nah, version control system adalah sebuah sistem yang mencatat setiap perubahan terhadap sebuah berkas atau kumpulan berkas, sehingga pada suatu saat kita dapat kembali kepada salah satu versi dari berkas yang telah kita lakukan perubahan. Sehingga sistem ini akan memonitor dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi terhadap file, termasuk siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan terjadi, dan juga mengapa programmer lain melakukan perubahan tersebut. Nah, setiap perubahan ini akan disimpan dalam bentuk versi, sehingga memungkinkan kita melakukan rollback atau pengembalian ke versi tertentu dari sebuah file jika memang terjadi kesalahan terhadap file tersebut. Nah, version control system ini juga menyediakan fasilitas merge untuk mengkolaborasikan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para developer yang bekerja sama. Adapun terdapat beberapa jenis version control system sendiri. Di sini terbagi 3, di mana yang pertama yaitu version control system lokal. Jenis ini memiliki sebuah basis data sederhana untuk menyimpan semua perubahan pada berkas yang berada dalam cakupan revision control. Adapun dapat dilihat pada gambar di mana basis lokal ini dia tersimpan pada database lokal komputer kita. Jenis yang kedua ialah version control system terpusat. Nah, jenis ini memiliki sebuah server untuk menyimpan setiap versi berkas dan beberapa klien dapat melakukan checkout berkas dari server terpusat ini. Untuk yang terpusat sendiri dapat dilihat pada gambar, terdapat server yang akan menyimpan version-version perubahan yang terjadi pada project yang kita buat. Kemudian komputer A atau komputer B dapat melakukan checkout untuk dapat mengakses version yang ada pada server. Selanjutnya terdapat jenis version control terdistribusi, yang dimana sistem ini mendukung cara kerja tiap pengguna dapat memiliki repositori dan copy dari pekerjaan mereka sendiri. Seperti pada gambar, version yang tersimpan pada server dapat disimpan balik oleh komputer A ataupun komputer B perubahan-perubahan yang telah terjadi. Nah, adapun beberapa contoh software dari version control system ini seperti Bazaar, Mercurial, dan juga Git. Sedangkan platform umum yang biasa digunakan untuk menjalankan version control system seperti GitHub yang berbasis cloud dan SourceTree juga sebagai penghubung untuk mensinkronisasi pada GitHub ataupun pada lokal. Selanjutnya saya akan membahas mengapa kita harus menggunakan GitHub, SourceTree, dan Visual Studio Code. Nah,
ketiganya ini saling berhubungan, di mana ketika kita ingin menerapkan version control system, GitHub sendiri digunakan sebagai platform yang akan menyimpan source code pada layanan cloud. Karena bersifat online, kita mengedit sebuah repository atau project secara bersamaan dengan orang lain di tempat yang berbeda. Selanjutnya ialah source tree. Source tree ini merupakan sebuah aplikasi yang mengelola source code dimana dengan source tree ini kita bisa melakukan beberapa aktivitas pengelolaan kode seperti mengambil kode dari sistem cloud, menyimpan perubahan yang terjadi baik itu pada lokal ataupun cloud. Source tree inilah yang digunakan untuk kebutuhan sinkronisasi dengan GitHub. Dan yang terakhir tentang Visual Studio Code yang merupakan text editor yang berbasis open source. Jadi ketika kita akan melakukan perubahan ini dilakukan melalui text editor yang kemudian perubahan tersebut nantinya akan dikelola oleh source tree, dan perubahan tersebut nantinya juga dapat kita simpan pada lokal maupun pada GitHub yang berbasis layanan cloud. Selanjutnya tentang atomic commit, di mana atomic commit ini kita melakukan commit pada perubahan yang kecil saja. Kita tidak direkomendasikan untuk membuat perubahan yang besar lalu melakukan commit, tetapi hanya melakukan commit pada perubahan yang kecil saja. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan contoh penggunaan dari atomic commit itu sendiri. Contoh penggunaan untuk atomic commit di sini, saya akan mencoba membuka repository yang sudah saya buat. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kemudian ubah salah satu file yang ingin kita ubah. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah root-nya. Saya beri nama beranda. Kemudian kita kembali ke GitHub. Kemudian kita kembali ke source tree. Nah, di sini akan terlihat perubahan apa saja yang telah kita lakukan. Nah, ketika kita ingin melakukan commit, kita stake terlebih dahulu file yang telah terubah, lalu berikan perintah commitnya. Saya beri nama atomic commit, lalu kita commit, kemudian kita push pada branch master yang ada yang terkonek ke akun GitHub saya. Kita pastikan token GitHub-nya, lalu login. Jika sudah seperti ini, itu artinya sudah berhasil melakukan commit, dan di sini sekalian saya juga push ke dalam GitHub. Inilah dia. Kita cek pada akun GitHub yang terhubung. Nah, inilah dia perubahan yang berhasil kita lakukan, yaitu URL beranda. Jadi itulah dia contoh implementasi dari penggunaan atomic commit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari branch. Branch sendiri merupakan pembuatan cabang dari repositori utama dan melanjutkan melakukan pekerjaan pada cabang yang baru tersebut. Kita tidak perlu khawatir untuk mengacaukan repositori parent yang telah ada. Jika kita membuat perubahan dan melakukan commit pada suatu cabang, maka hanya terjadi pada cabang tersebut dan tidak akan berdampak pada cabang utama maupun cabang-cabang lain yang mungkin ada. Adapun kapan ketika kita harus menggunakan branch, di mana ketika kita ingin melakukan suatu perubahan pada kode tanpa harus mengganggu kode yang ada pada cabang utama ataupun pada cabang lain.
sehingga saat terjadi perubahan sementara, itu tidak akan berpengaruh pada cabang utama. Saya akan mencoba mempraktikkan. Di sini saya menggunakan repositori yang sudah ada, sehingga sudah banyak branch-branch yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu saya hapus, tapi di sini saya akan mencoba branch yang baru lagi. Untuk membuat branch sendiri, kita bisa menggunakan icon branch yang ada pada toolbar di atas. Kita pilih branch, kemudian isi nama branch. Di sini saya beri nama branch tugas 2. Kemudian terdapat pilihan di sini. Ketika kita memilih working copy parent, maka dia akan langsung check out ke branch yang sudah kita buat. Ketika kita memilih specified commit, maka dia akan mengarahkan commit yang telah ada, seperti kita lihat pada data commit yang sudah ada. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan working copy parent. Kemudian pilih create branch. Nah, sudah berhasil membuat branch yang baru, yaitu branch tugas 2. Sehingga ketika kita membuat perubahan pada project ini, yang akan dideteksi perubahan yang terjadi itu hanya ada pada branch tugas 2, sedangkan pada branch master maupun respon 6 itu tidak akan dibaca perubahan oleh branch lainnya. Kita akan mencoba untuk membuat perubahan pada suatu branch. Ketika kita ingin melakukan perubahan, pastikan branch yang digunakan ada pada sudah aktif. Seperti yang aktif sekarang ini ialah branch git base. Di sini saya coba menggunakan branch tugas 2. Lalu kita masuk pada text editornya, lalu lakukan perubahan. Di sini saya akan mencoba melakukan perubahan pada penamaan URL-nya. Lalu pada source tree akan dideteksi perubahan yang terjadi. Nah, dapat kita lihat di sini, yaitu pada file root, dan terdapat status yang berubah di sini. Lalu kita lakukan stack all, kemudian commit. Lalu kita commit dan kemudian nah, di sini kita push pada branch tugas 2, sehingga perubahan yang terjadi hanya akan dibaca oleh branch tugas 2. Kita coba. Kemudian telah berhasil. Selanjutnya kita buka repositori yang terhubung pada respon 4. Dapat kita lihat di sini di mana pada branch tugas 2 telah melakukan push. Lalu kita lihat branch tugas 2 di sini yang telah dilakukan perubahan. Inilah dia perubahan yang terjadi. Jadi itulah dia penjelasan dan penggunaan dari branch. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang merge. Sebelumnya branch sendiri kita membuat percabangan. Nah, dari percabangan tersebut kita bisa menggabungkan dengan menggunakan merge. Jadi merge ini merupakan suatu command dalam Git untuk membuat branch yang bercabang menjadi satu, atau dengan kata lain mengintegrasikan kembali branch tersebut menjadi satu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan perubahan yang ada pada branch tugas 2 dan juga master dengan menggunakan repositori yang sama. Pastikan branch yang aktif merupakan branch yang ingin kita lakukan sebagai tujuan dari penggabungannya. Di sini
master merupakan tujuan dari merge-nya. Lalu kita pindah ke branch master, lalu pada branch tugas 2 kita klik kanan, kemudian pilih merge branch tugas 2 into current branch. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah berhasil digabungkan. Setelah itu kita coba penggunaan push-nya. Kita push hanya kepada branch master saja, karena sebelumnya branch tugas 2 sudah digabungkan ke master. Nah, dapat dilihat di sini sudah berhasil digabungkan, di mana perubahan yang ada itu yang tadinya buku sudah menjadi book pada branch master. Saya akan menjelaskan tentang stage, collaboration, source code management, component, dan operations. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang stage. Jadi apa itu stage? Fitur stage ini berperan untuk menyimpan semua progres yang sudah kita lakukan sejak commit terakhir tanpa membuat sebuah commit untuk stage itu sendiri. Jadi stage ini untuk menyimpan perubahan yang kita rasa itu belum benar, belum cukup bagus untuk di-commit. Saya mencoba repository baru, kita pilih add lalu browse, yaitu folder yang saya buat ini belum diinisialisasi sebagai file git. Untuk itu saya akan mencoba untuk git ini terlebih dahulu, lalu kita lakukan git init. Nah, sudah berhasil. Setelah itu kita coba ulang, pilih projectnya, dan sudah terbaca sebagai git repository. Di sini saya akan mencoba perubahan pada file. Kita open folder project yang tadi. Baik, jadi di sini saya akan mencoba untuk mengubah tulisannya, dan juga saya akan mengubah style CSS-nya. Lihat di sini sudah ada dua file yang mengalami perubahan. Kemudian klik icon stage, kemudian kita pilih OK, lalu akan muncul stage yang baru. Nah, suatu saat ketika kita ingin melakukan perubahan yang mana yang akan kita commit, kita hanya perlu mengambil kembali perubahan dari stage area yang ada di sini. Nah, itulah yang disebut dengan apply stage. Kita coba untuk meng-apply, klik kanan stage yang sudah kita buat, kemudian pilih apply. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang collaboration. Collaboration itu sendiri di mana kita berkolaborasi dengan developer lain mengembangkan sebuah software dalam repository yang sama. Beberapa istilah dalam collaboration ada pull request serta log dan annotation tracing. Untuk melakukan collaboration ini, kita masuk pada project yang ingin kita lakukan kolaborasi, kemudian pilih setting, lalu pilih manage access. Nah, setelah itu kita masuk ke manage access, kemudian di sini terdapat tentang kolaborator. Nah, di sini dijelaskan bahwa no collaborators have access to this repository. Di sini mengatakan bahwa tidak ada kolaborator yang dapat mengakses repository ini. Ketika kita ingin melakukan kolaborasi, kita pilih add people, kemudian kita menambahkan username GitHub yang digunakan oleh si kolaborator tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan Niswa. Nah, sudah berhasil. Jadi Niswa di sini sudah dapat melakukan akses ke repository ini. Di sini sudah dikirim invitation untuk berkolaborator pada repository ini. Jadi untuk penjelasan tentang collaboration cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code management dan operation. Jadi source code management itu merupakan suatu bentuk manajemen source code yang didesain untuk melacak jejak perubahan-perubahan kode selama pengembangan sebuah software berlangsung. Adapun keuntungan dari penerapan source code management ini, yang pertama ada cloud storage, yang dimana kode Anda akan aman saat menggunakan cloud system.
Yang kedua ialah private workspace, yang dimana kita bebas melakukan perubahan kode di mesin pribadi kita sampai kita melakukan push atau commit yang kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga ialah distributed source code, di mana kita bisa mendistribusikan kode yang kita buat kepada siapa saja yang kita inginkan dan berkolaborasi dengan mereka. Keuntungan yang keempat ialah ada traceable and trackable change. Dengan menerapkan dengan menerapkan source code management, kita bisa dengan mudah melacak perubahan kode yang ada dan tim lakukan. Yang terakhir ialah version control. Nah, jika ternyata perubahan baru yang dilakukan tidak lebih baik dari versi sebelumnya, kita bisa kembali ke versi kode yang dulu. Selanjutnya tentang SCM component, yang dimana komponen dari SCM ini terbagi menjadi 3, yaitu remote environment, local environment, dan juga developer. Dimana remote environment ini berada di cloud storage, sedangkan local environment berada di komputer yang kita gunakan, dan developer dikategorikan juga sebagai SCM component sebagai SCM user, yang dalam hal ini adalah kita atau tim yang berkolaborasi. Selanjutnya ialah tentang SCM operations. Komponen-komponen SCM dihubungkan dengan operasi SCM. Operasi SCM sendiri ialah aktivitas yang dilakukan oleh developer dalam mengelola source code. Mirip seperti komponen SCM yang sudah saya jelaskan, di mana operasi SCM juga terbagi menjadi remote activities dan local activities. Nah, itulah dia penjelasan dari saya seputar tentang Kakas pengembangan perangkat lunak. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.